Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Novita Tireni Hanundias dari kelas 10-4 dan kali ini saya akan menjelaskan materi sosiologi tentang identitas sosial. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak tahu. Jadi, sebelum kita beranjak lebih jauh, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa sih identitas sosial itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas mengandung makna ciri-ciri, keadaan khusus seseorang, atau jati diri. Sedangkan dalam Kamus Merriam-Webster disebutkan bahwa identitas sosial adalah kesamaan ciri-ciri antar beberapa manusia serta ciri-ciri yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Dapat kita simpulkan bahwa identitas sosial ialah ciri-ciri yang melekat dan tertanam pada seseorang. Identitas tidak hadir begitu saja, tetapi melalui sebuah proses. Identitas ada yang berasal dari pemberian atau dari lahir, dan ada juga identitas yang terbentuk dari lingkungan sekitar. Identitas individu secara alami adalah identitas seseorang yang sudah didapatkan dari lahir seperti ciri fisik. Ciri fisik manusia dapat membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Selain identitas yang terbentuk secara alamiah, identitas suatu individu juga dapat terbentuk karena hasil interaksi sosial di lingkungan sekitar individu. Dari interaksi sosial tersebut, terbentuklah penggabungan dari identitas yang sudah ada dalam dirinya dan identitas dari luar dirinya, sehingga terbentuklah kepribadian tiap-tiap individu. Berikut adalah hal-hal pembentuk dari kepribadian seseorang atau individu. Yang pertama ada faktor biologis. Faktor biologis dapat memengaruhi pengendalian diri, komunikasi, dan minat seseorang. Warisan atau turunan biologis membawa pengaruh pada kepribadian seseorang. Perbedaan kondisi fisik antar individu juga memengaruhi proses pembentukan kepribadian. Kondisi tersebut terjadi karena individu dihadapkan pada penilaian masyarakat terhadap diri mereka. Yang kedua, ada faktor kelompok. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh kelompoknya. Jika individu bergabung dalam kelompok tertentu, berarti individu mulai percaya pada lingkungan kelompok tersebut untuk memberikan pengaruh positif atau negatif dalam dirinya. Hal ini menghasilkan identitas pada diri individu dan anggota kelompok lain yang satu kelompok dengannya. Contohnya, seseorang yang masuk sek atau Semansa English Club Conversation atau klub bahasa Inggris Mansa, yang dimana mereka belajar, berlatih, dan menggunakan bahasa Inggris dengan orang yang satu kelompok dengannya, di mana individu yang bergabung pada kelompok bahasa Inggris berarti telah sepakat bahwa dirinya akan belajar, berlatih, dan menggunakan bahasa Inggris dalam kelompok tersebut. Yang ketiga ada faktor geografis. Faktor geografis atau alam dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Iklim, topografi, dan sumber daya alam menyebabkan seseorang harus menyesuaikan diri terhadap kondisi alam. Sebagai contoh, masyarakat yang hidup di daerah 4 musim cenderung memiliki semangat kerja yang tinggi, terutama pada saat musim panas karena mereka harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi musim dingin. Yang keempat ada faktor kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan nilai dan norma sosial masyarakat. Dan yang kelima, ada faktor pengalaman. Menurut Paul B. Horton, pengalaman memiliki pengaruh besar untuk membentuk kepribadian individu. Seseorang yang merasa nyaman dengan pengalaman akan mengenang atau mengembangkan secara lebih lanjut. Pembahasan berikutnya ada teori pembentukan kepribadian. George Herbert merupakan tokoh yang memperkenalkan role theory atau teori mengenai peranan. Adapun tahapan sosialisasi yang dilakukan manusia hingga terbentuk kepribadian sebagai berikut. Yang pertama ada tahapan persiapan atau preparatory stage. Tahap persiapan merupakan tahap pemahaman tentang diri sendiri.
Pada tahap ini, anak mulai melakukan tindakan meniru dari proses sosialisasi secara perlahan. Yang kedua, ada tahap meniru atau play stage. Pada tahap ini, anak mulai meniru perilaku orang dewasa. Anak mulai mengenal lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, ada tahap siap bertindak atau game stage. Anak mulai berinteraksi dengan teman sebaya untuk saling bersosialisasi. Anak juga sudah mampu membentuk peraturan-peraturan yang dibuat untuk mencapai interaksi dengan teman sebaya melalui permainan. Yang keempat dan terakhir, ada tahap penerimaan norma kolektif atau generalized stage. Pada tahap ini, anak sudah mencapai pendewasaan. Anak mampu memahami peran yang seharusnya dilakukan dalam masyarakat. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah identitas merupakan ciri-ciri yang melekat dan tertanam dalam diri setiap manusia. Sekian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.